Ruben Amorim. He'll bring the glory days again. We'll back him from the Stratford end. He'll bring the Reds to around. He bring the Reds around. Ruben Amorim. He'll bring the glory days again. We'll back him from the Stratford end. He'll bring the Reds around. Tiba-tiba lupa. Udah kelamaan, tapi Ruben Udah Amorim. kelamaan tapi yang kita harapkan adalah Nggak apa-apa. sesuatu yang baru. Biar fans Arsenal juga senang, Oh ya kan? iya. We love you Arsenal, we do. We love you Arsenal, we do. We love you Arsenal, we do. Oh Arsenal, we love you. Woo. Vieira, oh, he came from. Gimana? Aduh. Buat para supporter Arsenal, fans Arsenal jangan berkecil hati. Kalian dapat Gyökeres. Wes. Tapi kita dapat Šeško. Wes. Lo tau gak ada yang lucu man. Apa? Jadi waktu Arsenal lagi ngejar Benjamin Šeško, Ya. ada fansnya yang nulis, bukan fans, apa namanya, salah satu podcast kayak kita gini lah yang Arsenal akamsi sana kan. Ini ya. Dia nulis gini. Tanggal 17 Agustus, we will see Šeško score a hat-trick katanya kan, at Old Trafford. Nggak tahu Gyökeres. Toto dapat Gyökeres, kita dapat Šeško. Jadi gue posting Gyökeres yang hat-trick. Enggak dong. Kita Gyökeres hat-trick kita harus bayarin dia, lu harus kasih ini, Bro. scarf. Onana bro, Onana. Iya sih. Dah, bumper dulu. Kembali lagi di Poros Salang bersama saya Patrick dan Raymond Vivel. Vivel. Oh iya, thank you. Šeško. Sama-sama. Iya. Sebelum mulai gue mengucapin selamat untuk Siapa Scott lagi? Francis McTominay. Kalau lu nggak pindah, lu nggak bakal dapet jadi salah satu calon peraih d'Or. Ballon d'Or. Ballon d'Or. Coba tolong yang lain ngikutin Scott McTominay dah. Mana tahu musim depan Rashford calon. Mana Ballon d'Or. tahu Garnacho. Mana tahu kalau Rashford yang jadi kandidat, kita yang seneng. Iya kan Silon. Oh bener. Kalau Garnacho, Bener. Anthony, gila lu. Anthony kemungkinan nggak jadi jual. Nah? Karena kemarin udah ada omongan dari Casemiro, dari Cunha dan Buemo. Udah itulah. Bumo. Brian. Nah, ada dari Brian sama Mateus kan. Nah, ngomongnya. Mateus. Ya udah. Salah protes mulu. Gak boleh, salah penyebutan nama gak boleh. Ya udah, tuh berdua udah ngomong. Kayaknya Anthony bakal cocok deh bermain nama kami. Itu buat ngangkat harga kali. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Tapi ya Real Betis dapat Anthony juara coy. Yang tadi yang dibilang Emon, Scott McTominay, kalau dia tidak berkecil hati misalnya kemarin tuh dia nggak mau dijual apa segala semua, dia nggak mencoba eksplorasi sesuatu yang baru, dia nggak akan pernah mengetahui bahwa dia bisa jadi sebagus itu. Iya. Dia nggak bakal mendapatkan hal-hal yang didapatkannya sekarang. Itu kata kuncinya adalah Anda harus berani mencoba sesuatu yang baru. Sama seperti Poros Halang yang kita sedang mencoba sesuatu yang baru, kita sekarang ada di Lithium Rooftop Bar. Malam ini kita sudah MOU fix akan mengadakan nonton bareng di Lithium semusim penuh. Dan hebatnya ini kita sebut namanya Poros Nobar. Kalian yang fans-fans tadi yang kita nyanyiin Arsenal apa semua, kalian juga bisa nobar di sini karena kita nggak cuma Poros Halang nggak akan adakan cuma MU tapi juga El Clasico kita gelar El Clasico, Arsenal, semuanya kita adakan. Karena Liverpool. basically gue nggak tau Patrick, kalau gue fans bola. Kalau gue fans uang. Jujur kan gue. Iya, gue cukup amazing dengar kabar itu kan. Maksud gue, musim lalu dia VIP Serie A. Iya, nggak, maksud gue musim lalu tuh ternyata bukan kita doang yang komen di channel ini kalau McTominay itu sebenarnya bagus, cuman dilatih sama orang yang salah. Setuju kan? Enggak.
Itu yang karena termasuk di dalamnya Ole, gue nggak mau. Enggak. Maksud gue itu yang kita bawa kemarin. Dia tuh salah tepat. posisian. Terus rekan-rekannya juga kurang support. Pada akhirnya dia terbelakang gara-gara Maino sama Casemiro step up. Bener-bener step up. Bahkan Collier jauh lebih bagus menurut gue. Tapi ketika dia dikabarkan akan pindah ke Napoli, kita senang bukan main, dalam artian ya lu main kayak gini cocok di Serie A. Betul. Dan itu terbukti. Gila lu, fotonya kurang bangga apa gua sebagai yang dulu pernah membanggakan gol Scott McTominay ke gawang Ederson. Luar biasa kan. Tiba-tiba sekarang di musim ini cuman selang 1 musim doang. Nggak ada 1 musim. Udah foto pakai piala sama kandidat Ballon d'Or. Gila sih. Dan akhir musim kemarin dia mendapatkan status pemain terbaiknya Napoli. MVP-nya Napoli, tapi juga salah satu pemain terbaik di Serie A. Iya. Itu luar biasa sih. Ya sekarang dapat De Bruyne, tambah gila Napoli. It just proves ketika lu mau mencoba apapun bisa, asal lu percaya bahwa lu mampu. Kalau lu punya skillnya, punya kemampuannya, tapi lu takut untuk berkembang, takut mencoba hal baru, ya udah lu stuck di situ aja. Contoh bareng ya Rashford kemarin kan, ketika dia nggak mau pindah-pindah, dia berulah, ya gitu-gitu aja lu. Nanti ada dicuplikin videonya, ada cuplikan videonya ya. Ada satu momen kemarin pertandingan, gue lupa lawan siapa sih ya, Minpor ya, Barcelona terakhir. Como. Itu ada satu momen di mana dia ngelewatin 2 pemain Como. Ini akhirnya kita nemu pemain yang berani kayak gini dan menurut mereka spesial mungkin karena ngelihat raut mukanya Raphinha yang sampai begini sama pemain-pemain lain itu menurut gue udah satu kita ngelihat akhirnya gue nggak tahu sama kalian, gue ngelihat ya ini Rashford yang harusnya ada di MU gitu loh. Cuman ya udah, gue pengen dia menemukan touch-nya lagi di Barcelona karena ini kan season long season kan, long season. Ya season long loan. Iya itulah namanya. Jadi ya kalau misalnya dia berhasil di sana, gue yakin ketika dipanggil lagi ke Manchester United mentalnya ada. Either way kalau misalnya dia memang gue udah nggak bisa lagi compete di IPL, gue yakin anak itu akan berhasil di Spanyol. Sama halnya dengan Anthony. Anthony jadi hidup, apalagi dia, dan itu Rashford, terbukti gitu kan. Ya intinya bagi gua, dan sebelum kalian mulai di kolom komentar mengatakan, ya semua pemain MU juga kalau keluar dari MU jadi bagus bang. No, stop. Sebenarnya itu ada benarnya juga ya. Betul. Kenapa? Karena kemarin-kemarin itu Manchester United itu diolah oleh orang-orang yang tidak mengerti bola, yang tidak memahami bagaimana sih meningkatkan kualitas. Itu yang kita bahas bolak-balik kan. Nah sekarang, which is transisinya ke gue ini, Mon ya. Ini yang sudah berubah sekarang. Sekarang Manchester United sudah ditangani oleh orang-orang yang memang mengerti sepak bola. Yang tepat. Ya. Dalam arti, bukan cuma tepat, Mon. Dia memahami apa yang dibutuhkan oleh sebuah tim untuk menjadi lebih baik. Dan itu nggak cuma dengan, kalau yang dulu kan beli nama besar, mudah-mudahan jualan hasil bagus. Ya, selain jualan kaos mereka juga taunya ya kayak main FM yang orang-orang yang ngandalin FM. Gue beli nama besar, gue masukkan ke situ, mudah-mudahan mereka klik, mereka bisa bermain tanpa memikirkan bahwa harus ada fasilitas yang mendukung untuk mereka berkembang. Sebelum lebih jauh, gue agak kurang setuju sama pendapat itu. Apa itu? Karena gue juga main FM. Di FM juga lo harus naikin mental pemain dengan environment lain, bukan cuman pemain doang. Gue udah lama gak main FM, cuman maksud gue dalam artinya itu bahwa lu nggak bisa cuman beli pemain-pemain itu. Fokusnya bukan cuma pemain intinya. Bahwa ada fasilitas yang harus mendukung untuk mengembangkan pemain itu. Semua, Dan itu yang sudah terjadi sekarang. Oh iya benar. Salah satu yang terjadi sekarang adalah Manchester United kemarin secara resmi mengesahkan The New Carrington. Dan ini nggak cuma The New Carrington yang ibaratnya cuma di-upgrade sedikit-sedikit ya. Ini benar-benar luar biasa. Carrington itu benar-benar literally diubah, dari konsepnya aja udah diubah untuk jadi satu. Balik lagi, Manchester United adalah family oriented club. Jadi dia mulai dari pemain masuk, dia akan bertemu langsung dengan semua dari staff-staff. Dia nggak ada lagi yang melalui pintu sendiri. Jadi ya benar-benar as a family. You come home untuk latihan, ketemu sama keluarga lo. Dibikin lagi semua kaca di sekitar Carrington. Tujuannya apa?
dimanapun lu posisi lu di dalam gedung Carrington itu, lu tetap akan bisa melihat lapangan. Sama ketika mereka mau ke area utama, ada satu tempat mereka naik tangga, itu mereka dipaksa untuk melihat dan mengingat apa yang sudah dicapai sama Manchester United. Jadi selama mereka naik tangga tuh, kalau gue bayangannya, gue ngeliat itu kayak, inilah kenapa gue diambil sama Manchester United. Buat dapetin piala-piala ini semua yang dijajar sampai ke atas. And for your information, itu yang dipajangkan di tangga itu, ada satu curving ke atas itu benar-benar piala yang udah kita raih. Ya, jadi bukan ibaratnya lu bikin pajangan lagi, enggak. Itu tujuannya, dan seperti yang dijelaskan oleh Omar Barada, bahwa tujuannya itu adalah ketika pemain itu datang ke Carrington, mereka mengingat masa lalu dan tujuan mereka kan membentuk masa depan yang baru. Iya, benar. Jadi itu menurut gua ya sesuai dengan yang ngomongan Omar Barada dan Wilcox dan Vivel yang kemarin, bahwa The New Carrington ini benar-benar tidak asal buat. Setiap sudut daripada New Carrington ini punya makna sendiri, yaitu tadi family. Lu di setiap sudut 360 derajat lu tuh akan melihat lapangan supaya lu bisa fokus apa yang terjadi di lapangan. Mereka makan itu di sampingnya udah lapangan gitu. Jadi, dan bahkan yang tempat makan, tempat makannya aja. Kalau dulu kan pemain ada tempat sendiri, manajer ada tempat sendiri, staff ada tempat sendiri. Ini disatuin, Mon. Dipersatukan semuanya. Dan yang menarik juga tempat media. Media bisa ngelihat pemain lalu lalang. Itu menurut gue menarik. Itu tapi kan pasti ada larangan kan. Cuman kan itu mendekatkan kultur Manchester United yang dulu kan. Ya itu dari sisi bisnisnya juga bagus ya, Mon. Dalam arti dia mengundang media untuk bisa melihat kegiatan mereka. Jadi open kepada media bahwa supaya di seluruh dunia juga bisa melihat inilah Manchester United. Ruang kantornya juga kebuka, gila. It's beautiful. Tapi yang paling spesial menurut gue dari seluruh Carrington itu, walaupun tidak terpengaruh kepada pemainnya, mungkin ada juga pengaruhnya, bahwa you respect your history. Ya. Ada satu plakat khusus buat Cat Pips yang sudah bekerja untuk Manchester United sesuai dengan yang ngomong 55 tahun. Dan Sir Alex sendiri mengatakan tidak ada yang lain di Old Trafford ini yang bekerja untuk Manchester United lebih lama dari situ. Dan kata-kata di dalam plakat itu yang sangat inspiratif menurut gua. Smile, work hard. You are at Manchester United. You are at Old Trafford. Jadi ibaratnya lu datang ke kantor, kerja keras dan tetap senyum. Kenapa? Karena lu kerja untuk MU. Itu nggak untuk semua, nggak semua orang bisa. Dan udah apalagi kemarin kan, yang 200 lebih orang karyawan dipecat, ya literally sekarang itu bener-bener lu smile, you are still working for Manchester United kan. Iya benar. Jadi make sense sih. It makes sense. Lu menikmati ini semua. Di luar 200 orang yang udah dipecat. Tapi memang benar-benar seharusnya, ibaratnya kalau gue tangkap dari kata-kata itu adalah, ya smile. Karena lu bekerja untuk salah satu klub terbesar di dunia. Enggak, gue kurang setuju kalau terbesar. Terbaik, salah satu klub terbaik. Maaf, gue berani mengatakan, bukan dunia mungkin ya, terbesar di Inggris. Kenapa? Kenapa kalau terbesar di Inggris, make sense. Salah satu klub terbaik, terbesar di Inggris. Kenapa gue berani bilang gitu? Karena lu bayangin, musim lalu kita posisi 15, nggak main di Eropa, nggak main di Eropa, morat marit, jadi bahan lawakan semua tim. Tapi, Matheus Cunha, I only want to play for Manchester United. Bryan Mbeumo, I only want to play for Manchester United. Dan yang terakhir, tembakannya Arsenal, Benjamin Sesko, I only want to play for Man United. Dan sebelum kalian mengatakan di kolom komentar, tapi itu kan bang semua pemain mediocre. Hello? Lu kata Cristiano Ronaldo datang. Bahas itu, soal itu gue bahas. Lu kata Cristiano Ronaldo datang ke Manchester United udah pemain besar. Lu kata Wayne Rooney si bocah itu datang ke situ udah jadi mega bintang. Lu kata Class of 90 itu lahir brojol langsung jadi pemain besar semua. No. Semua dari mediocre adik-adik ya. Kalau kalian udah mengikuti bola, lu nggak akan mengeluarkan statement itu karena itu bodoh adanya, ya. Dan mereka semua memilih Manchester United, which is sesuai dengan keinginan Ole Gunnar Solskjaer dulu. I only want players yang mau main untuk MU, dan itu yang diterapkan oleh Ruben Amorim juga, dan kali ini didukung sama Omar Barada. I only want players who wants to play. Dan yang terakhir, ada lagi satu yang bilang, I only want to play for Manchester United. Tapi klubnya gak mau jual. Mau jual tapi minta 100 juta. Tuh baleba.
Itu nanti. Tapi nanti, itu nanti. Nih, kita udah keloncat kemana-mana. Bodoh. Nah, itu gue udah kasih transisi ke lu. Elah. Gue nggak mau lari ke situ dulu. Lu lari kemana? Aduh, bodoh. Ya udah intinya itulah. Ya. Kan jadi bingung deh. Enggak. Jadi gini, kemarin tuh semua udah nonton lah ya. Kita semua udah nonton ketika Manchester United lawatan terakhir sebelum memulai musim sebenarnya. Fiorentina. Bukan lawatan terakhir sih, sebenarnya main di kandang bersama tim yang memang sengaja dipilih karena ada orang spesial di dalamnya. David De Gea. David De Gea. Ya, itu gua agak apa ya? Bahkan Minpor juga nge-tweet, di Instagram juga, gua juga nge-tweet, di Instagram juga Minpor ngasih semua kedatangan De Gea ke Carrington, bahkan Carrington baru. Itu menunjukkan bahwa kita pernah berbuat kesalahan. Di mana kita ngelepas orang yang gue menangis ngomongnya. Jangan. kita pernah ngebuang orang yang udah sangat berjasa. Orang yang udah sangat berjasa dibuang begitu aja, nggak ada hormat-hormatnya, nggak ada respectnya, dikasih testimonial game pun enggak gitu. Itulah kemarin testimonialnya. Nah itu kemarin menurut gue, walaupun dia keluar, karena gue yakin itu kan ada penalti ya. Enggak, tapi dia kayaknya keluar menghindari penalti supaya nggak jelek-jelek. Itu satu mungkin bisa kita lihat guys itu. Tapi sebenarnya enggak sih. Enggak, dia itu dia dipanggil keluar itu kan, bahkan komentator juga mengatakan kan, bahwa dia ditarik keluar itu memang untuk bisa diserap tuh, bahwa satu stadion itu bertepuk tangan untuk dia. Iya, itu tujuannya. Cuman kalau gue bercandanya ini tapi ada benernya juga sih candaan. Penalti nih orang. Tapi emang iya sih. Karena kalau jadi lucu nanti perpisahannya gitu. Nah, cuman ya itu. Gua cukup seneng ngelihat beberapa video ya yang dikasih oleh Minpor juga di Porosalang, akun Twitternya kita. Gua ngelihat ketika Bruno nyamperin dia di luar. Ya Bruno tuh nyamperin sekeluarganya. Sebagai seorang kapten. Ya seorang kapten. Tapi juga di luar sebagai seorang kapten, tapi sebagai seorang sahabat. Pemain profesional dan seorang sahabatnya dia yang menyambut keluarganya De Gea semuanya. Mereka tukar tanda tangan, sama anaknya, foto anaknya. Lalu ketika De Gea datang ke New Carrington juga Sir Alex Ferguson duduk bareng sama dia. Menurut gue ya this is David De Gea. Gue tahu nggak semua orang suka David De Gea ya. Yes, di musim-musim terakhir dia banyak bikin kesalahan juga. Tapi kalau sampai ada yang berani bilang De Gea itu lebih buruk daripada yang sekarang, itu gue marah sih. Karena tanpa De Gea mungkin kita udah pernah relegated kali mungkin komennya lebih gini sih. Komennya kayak De Gea balik aja gantiin kiper yang sekarang, lebih banyak kayak gitu kalau gue lihat. Iya sih. Bukan bukan gua. Itu bukan head speech sih, lebih kayak mereka berharap De Gea aja. Orang ada satu saves yang menurut gua, ini kalau kiper yang sekarang nggak bisa nih. Udah pasti dia begini nih, golnya masuk gitu. Banyak men. Boleh masuk gol. Dia bikin double save kan Nggak, maksudnya gini loh, maksud gua di luar kita ngomongin De Gea-nya. Gua ngelihat Manchester United ini pernah berbuat salah kayak lu bilang terhadap seorang pemain yang gua kesel ketika loyalitas dia tuh bener-bener udah menunjukkan bahwa gua mau. Ada isu bahwa dia gajinya ketinggian, dia udah mau turunin gaji. Tapi sekarang balik lagi, gue balikin ke lu lah. Misalnya lu nih kerja di sebuah kantor, gaji lu katakan 50 juta per bulan, terus diturunin minta jadi 30 juta per bulan. Lu udah iyakan 30 jutanya, tapi di last minute, lu dibilang, oh gue gak bisa dikasih 30 juta, gue cuma bisa kasih 15. Jelas lu gak akan mau kan? Jadi jangan cuma melihat bahwa dia mata duitan. Sih, kita jangan ngomongnya dia mata duitan, lebih kepada yang kayak lu bilang, disrespectful. Lu bener-bener nggak respect sama dia, dan itu yang ya dia udah nggak manajer kita ya sekarang ya, jadi manajemen goblok. Ya manajemennya goblok, udah gitu. Lebih gobloknya lagi, lu pada saat yang bersamaan dalam satu transfer window, lu ngelepas David De Gea, Dean Henderson, dan Matej Kovar. Lu jual 3 dan lu gantikan sama satu badut. Ada apa sih, kayaknya kesel banget ya. Ya kesel nggak? 3 orang shot stopper, lu ganti sama 1 orang yang katanya build up play. Tapi kan saat itu nggak ada yang tahu, ini pembelaan ya. Gua saat itu nggak ada yang tahu performanya seperti apa. Iya. Ya mana? Sekarang kan udah pada tahu. Maksud gua ketika badut itu diambil, ketika orang itu diambil, kan performanya luar biasa sama Inter Milan. Sebelumnya sama Ajax juga oke. Maksudnya ketika dia datang ke Manchester United, gue yakin semua,
Gila dapat Onana kan gitu. Enggak, gue enggak. Ya lu. Gue dari awal udah enggak. Emang lu banyak hate-nya sama pemain sendiri. Ada aja. Makanya gue bilang kalau ada orang nggak boleh hate sama pemain. Nah ini contohnya. Iya parah. Emang itu pemain MU? Ya udah, intinya dari kita tinggalin dulu itu soal David De Gea, tapi ya menurut gue ini udah penutupan yang luar biasa untuk legend yang kapanpun pintu akan terbuka buat siapapun yang udah bekerja keras buat Manchester United. Ambasador sini calon-calon. Iya, even Park Ji-sung coy. Ji-sung Park mah itu memang legend Pak. Iya enggak, maksud gue dia dibeli bukan siapa-siapa, emang waktu itu performanya lagi oke di PSV. Cuman ketika dia masuk ke Manchester United, satu Inggris meragukan kan, kayak nggak mungkin orang Asia bisa compete gitu kan. Ternyata dia jadi pemain inti dan pemain yang paling menentukan, bahkan jadi kapten. Walaupun itu juga salah kasih, inget kan? Iya benar. Tiba-tiba dia main pakai itu ban. Padahal harusnya dikasih dikasih siapa, ke Nani gitu, atau ke siapa gitu ya. Cuman maksud gue tuh ya tadi balik ke statementnya gue tadi Mon. Ketika lu bilang bahwa ya itu kan Matheus Cunha, Mbemo itu diambil dari klub mediocre, si Sesko juga nggak ada. Gue bisa jelasin nanti. Maksud gue tuh gini loh. Lu ngelihat perspektifnya dari POV-nya itu dari kita. Ya, kita itu juga nggak yakin kita bisa dapetin mereka semua. Kalau lu nanya kenapa fans MU saat ini kayak berkoar-koar banget, seneng banget. Ya jelas bos, kita posisi 15. Kita untuk dapetin pemain-pemain yang kelas-kelas atas itu mungkin nggak, bagi beberapa fans MU itu kayaknya nggak mungkin. Susah. Tapi udah ada contohnya Newcastle United. Iya, tapi dan kalian bilang, ya lawannya cuma Newcastle United, jelas lebih memilih MU. Bos, Sesko ditawarin dengan nominal yang lebih besar, gaji yang lebih besar. 220.000. Dan dia terima di 170. 180. 180 ya? Plus, dia ngomong, ya 180, 160.000 ya? 170. 160.000. Udah gitu, yang lebih hebatnya lagi, dia datang ke agennya, tolong Le, aku pengen main di MU kau jangan ambil komisi Le. Dia ngomong kayak gitu, dan agennya juga mengatakan, ya udah, gua nggak ngambil komisi. Itu juga yang terjadi sama Baleba ya. Agennya juga senang sama MU, fansnya. Tapi intinya, agennya teman siapa? Siapa? Temennya Wilcox. Oh temennya Wilcox. Ya ditambah dia juga udah familiar sama seorang Christopher Vivel. Jadi maksud gue tuh, ya kalau lu bingung kenapa kita tuh kayaknya songong banget, seneng banget. Sebenarnya bukan songong sih, lebih kepada kita bahagia. Nggak percaya bahwa mereka memilih kita gitu. Iya. Tapi memang kita songong. Iya. Hate it, adopt, never not. Tapi di episode sebelumnya kita udah bahas. Kita mungkin dapat Gyökeres itu juga susah. Kalau gua pribadi gue bilang lupain Sesko, harga kemahalan. Pemain bagus kayak begitu kagak mau ke peringkat 15. Itu terucap dari mulut gua sendiri. Jadi ketika Gyökeres dapat Arsenal, mati kita. Gak punya striker. Siapa ya? Ya udah, Mateta kali ya. Oke lah, Mateta. Nicholas Jackson kita udah kayak anjing, masa dapet Nicholas Jackson? Vardy gue udah sampai bilang, Vardy lah nggak apa-apa lah. Gak taunya Sesko bilang, oke, gue mau ke MU. Jawaban yang ditunggu-tunggu semua klub. Lu mau kemana sih sebenarnya? Gue mau ke Manchester United. Itu tuh kayak gue bangun pagi, gue kerja semangat banget anjing. Iya. Ya gue balikin lagi ke omongan Fabrizio Romano ya. Never underestimate Manchester United. Oke, itu yang tadi gue mau bahas. Berikutnya adalah pertandingan terakhir lawan Fiorentina itu. Di situ Mason Mount bermain menurut gue walaupun sebentar tapi oke. Top. Dia bilang, we struggle without a reference. We struggle without a reference as a striker. Saat ini mereka bermain tanpa ada striker yang emang mereka bisa harapkan. Tapi dia bilang, we have a new player, we'll see. Berarti kan di situ dia udah ngasih apa ya, hint buat bahkan bukan cuman supporter sama fans, buat yang lain hati-hati nih, kita main sekarang kayak gini udah enak, kita bisa ngebawa Manchester United lewat masa yang paling buruk. Nah ketika kita udah dapet Bumo, dapet Cunha, dan terakhir dapat Sesko, ya we will see. Kita akan lihat nanti seberapa besar impact-nya. Menurut gue pemain bisa ngucapin kayak gitu, dia udah tahu benar apa yang diinginkan sama pelatih. Benar ya? Nah, ngomong-ngomongin tadi lo bilang, kenapa beli Cunha, Bumo, semua itu dari tim mediocre? Lu salah gitu loh. Kalau lo lihat nih hitung-hitungan.
Matheus Cunha tuh musim lalu 17 gol. 15. 17 total, 17. 15 di EPL, 2 di FA Cup. Terus dia bikin 6 assist. Taruh 17 gol, 6 assist. Brian Mbeumo 20 gol. 20-20-nya di EPL. Assistnya ada 9. 8 di EPL, 1 di EFL. Benjamin Sesko terakhir. 17. Iya, walaupun bukan kayak iya mungkin yang bilang yang kesel karena United akhirnya dapat Sesko-nya mau. Gue yakin semua yang bilang Sesko bukan apa-apa, tapi ketika dia belum ke Manchester United, lo pasti bangga, termasuk yang di belakang kamera ini. Di belakang kamera itu keselnya bukan main, kok jadi kebalik sih. Tapi kita harus akuin ya. Ini yang belakang kamera kita ini, kameraman Arsenal nih, dia cukup jeli loh. Karena di awal sebelum transfer window, dia udah bilang, Arsenal nih kalau dapat Sesko ini bagus nih. Iya. Ya, dia udah bilang di awal. Gue juga bilang, udahlah lempar aja handuk ke Arsenal, gue bilang gitu. Iya. Nah, makanya kemarin waktu Gyökeres udah ke Arsenal, MU dapat Sesko, dia pagi-pagi masuk ke grupnya Porsalang Kreatif, nulis, kok jadi kebalik gini sih? Wih, dia begini kan di belakang. Lagi, gue lanjut ya. Benjamin Sesko golnya 21, 13 di Liga, 4 di UCL, di Champions League, dan 4 lagi di DFB Pokal, itu cupnya Jerman. Dan dia bisa bikin 6 assist, 5 di Bundesliga, 1 di DFB Pokal. Dan ini semua pemain yang udah bermain di musim lalu lebih dari 3.000 menit, lo bayangin. Sekarang lo kumpulin 3 orang ini ditambah 1 orang yang udah kita punya dari 3-4 musim lalu, Bruno Fernandes. Dia bikin 19 gol, 8 di EPL, 7 di Europa League, 2 di FA Cup, 2 di EFL. Sama dia bikin 19 assist. 19 assist, 19 gol. Benjamin Sesko 21 gol, 6 assist. Brian Mbeumo 20 gol, 9 assist. Matheus Cunha 17 gol, 6 assist. Kalau visi lu nggak ngelihat apa yang dikumpulin sama Amorim ini sesuatu yang luar biasa, berhenti nonton bola kalau kata gua. Iya. Bener gak? Bener. Kok lu jadi diem? Gua lagi ngebayangin yang lu bikin. Gila lo, ini gila. Ini proyek yang menurut gua lagi-lagi bukan pelatih sembarangan. Siapa si Amorim kan bilang, di awal gue tuh nanganin Manchester United ibaratnya lu berantem dengan tangan di borgol. Ya bakalan berantakan hasilnya karena gue ya susah mukul, bahkan mau lari juga mungkin susah gitu kan. Tapi ketika lu udah dikasih sesuatu, lu udah dijanjikan suatu project di musim depan yang ibaratnya gue berantem sama lu nih, tangan gue di borgol. Mon, bulan depan berantem lagi sama gue, tangan lu dibuka. Gue udah dijanjiin sama orang yang support gue, gue kasih senjata. Ya gue berani dong. Dia bahkan bilang kayak gini, gue bisa bawa sesuatu yang lebih besar. Dia bilang apa ya terakhir? Kalimatnya apa yang pas dia di speech itu, Minpor? Yang mana? Yang di musim pertandingan terakhir, speechnya Amorim. Dia akan bikin sesuatu. Gue sampai hafal nih. Yeah. After 3 games with Manchester United, with one draw and 2 wins, I tell you, the storm is coming. And after this disastrous season, I now tell you, the good days are coming. Nah, ini udah lo bisa lihat sebenarnya apa yang akan terjadi sama Manchester United di musim depan. Sebenarnya gini, Mon, di luar yang speech itu juga ya, kita ngelihat track back-nya ceritanya seorang Ruben Amorim. Ketika dia menangani Sporting Lisbon juga dalam keadaan yang sangat terpuruk waktu dia datang. Di musim pertamanya dia langsung ngebuang 17 pemain. Iya, hampir 17 pemain. 17 pemain yang dia buang. Lalu dia nge-rebuild. Termasuk salah satunya itu dia mendatangkan Gyökeres. Dan bedanya mungkin ada orang bilang, tapi itu kan Liga Portugal, Bang. Betul. Tapi di Liga Portugal ibaratnya dia juga bermain dengan kualitas yang apa adanya juga kan. Dia mampu membuat Sporting Lisbon yang jadi bahan lawakan semua tim, karena Sporting juga bukan tim kecil ya, menjadi sebuah klub yang ditakuti di Liga Portugal. Dulu kan kalau zamannya gua, ya jatuh-jatuhnya kalau nggak Benfica,
Porto. Itu aja kan. Benfica, Porto ya. Sekarang dulu Sporting Lisbon itu cuma sebagai kayak klub yang menghasilkan pemain-pemain bagus tapi dijual ya, mulai dari Figo, Nani, Bruno Fernandes. Ya maksudnya yang zaman dulu lah ini ya. Sekarang juga Bruno Fernandes, terus banyak lah yang dari sana. Cuman ya ibaratnya kayak klub yang cuman menghasilkan pemain-pemain bagus untuk klub lain. Tapi sekarang ketika Ruben masuk, dia mampu mengubah image-nya Sporting Lisbon menjadi sebuah klub yang memang harus ditakutin. Itu yang gue lihat yang sedang diusahakannya lagi dengan MU. Apakah sukses atau tidak ya kita hanya waktu yang bisa menentukan. Cuman we're going in the right direction. Ya, ditambah lagi Ruben kali ini didukung dengan manajemen yang tadi balik lagi kita bilang. Kita harus mengakui bahwa manajemen yang dulu tuh bapuk. Mau siapapun yang lalu letakin, gue pernah ngeluarkan statement, mau lu kasih Pep Guardiola sekalipun, kalau manajemennya bapuk, nggak akan bisa jadi apa-apa. Dan sekarang, ini bukan, kalau dibilang sama Pep Guardiola, jauh lah kelasnya Ruben Amorim. Jauh. Ya, Jose Mourinho aja sebagai mentornya dia kan gitu. Tapi, kali ini, Ruben Amorim itu beruntung, dia mendapatkan manajemen yang betul-betul mendukung dia. Di dalam bentuk Omar Barada, di dalam bentuk Wilcox, di dalam bentuk Vivel. Ini yang membentuk Manchester United untuk musim ini. Ya gue ngerti, lu pasti ngomongnya, fans MU mah semuanya ngomongnya kayak gini di awal-awal musim. Tapi for the first time in a very long time, ya, gue benar-benar punya hope. Hope-nya itu bukan hope yang ibaratnya kayak musim-musim sebelumnya karena kita beli pemain. Lebih kepada, manajemen udah sehat nih. Ditambah lagi yang kemarin tuh surprise buat gue. New Carrington udah sebagus itu, semua fasilitas diperbaiki. Dan harus thank you Cristiano Ronaldo. Mungkin karena kalau nggak ucapan lu mungkin ini nggak akan terjadi ya. Iya. Jadi bukan nggak terjadi, maksudnya orang nggak tahu, nggak notice. Iya nggak tahu, nggak notice. Cuman the thing is, I hate Ronaldo. Minpor hate Ronaldo, loves Onana. I love Ronaldo. Ya udah lu ngerti aja lah gitu ya. Jadi jatuhnya menurut gua dengan semua fasilitas yang udah diperbaiki, manajemen juga memberikan pemain yang diinginkan sama Ruben, there is a storm coming. Ini kata-kata gue ya, there is a storm coming. The storm is coming for Premier League. The sleeping giant is waking up. Kalau nggak musim ini, musim depan. You wait and see. Tapi karena ada program 2028. Ini kan 100 nih. Ntar nanti 150. 150 juara itu. Lo sadar gak sih? Jadi selama bulan Juli ke Agustus itu pertanyaannya cuman seputar siapa pemain yang bakalan datang ke Manchester United, cuman itu. Tapi nggak kayak musim-musim lalu, even kita di under Ten Hag, nggak ada tuh pertanyaan pelatih, metodenya, komentarnya kayak gimana, pusing-pusingnya pelatih, pusing-pusingnya Ruben Amorim sekarang ya maksud gua. Kalau dulu kan sering tuh, Ten Hag mau jadi apa sih nih? Kalau dia bawa Manchester United kayak musim lalu, kayak berantakan, itu dibahas rame sama media. Yang sampai kita bilang, MU nggak makan. Itu tiap hari ada aja headline-nya Manchester United. Nggak ada lagi yang pertanyakan cara atau metodenya pelatih. Nggak ada, karena itu dibutuhkan, ditampilkan di selama pre-season. Kalau buat lo, balik lagi gue bilang, ya nggak sadar, selama pre-season, itu bukan cuma satu formasi yang dicoba. Even yang biasa kita jalanin 4-5-1 buat bertahan, itu dipakai buat nyerang. Bahkan terakhir lawan Everton itu yang gue, wah gila sih. Dia bener-bener pakai 4-3-3, gak ada yang sadar kan lo? 4-3-3, Collier di belakang sendirian. Ya cuman kurang jalan karena memang ya itu tadi Mon, kita memang butuh satu jangkar. Enggak, maksud gua selama pre-season Amorim bener-bener nyoba semua semuanya yang mau dia pakai di musim ini. Siapa tahu nanti ketika kita game pertama lawan Arsenal, Arteta udah nyiapin 3-4-3 mah bisa disikat sama 4-3-3, nggak tahu pakai 4-3-3 kelar. Berantakan gameplaynya Arteta. Ya kita will see. Terus nggak ada lagi yang mempertanyakan Bruno Fernandes tuh masih cocok nggak sih jadi kapten? Yang dimana musim lalu bahkan under Ten Hag, gue sendiri ngomong jual Bruno Fernandes. Sekarang nyesel gue ngomong sekarang jadinya pinter, Mon. Ini yang gue bilang hebatnya seorang Ruben. Sekarang dengan datangnya 3 pemain ini, ya, the spotlight is no longer on Bruno Fernandes. Ini spotlightnya udah diangkat, bebannya itu udah diangkat. Sekarang mau nggak mau, kalau kemarin ya, kalau lawan misalnya Arsenal atau Liverpool atau siapapun yang datang, mereka melihatnya, elah yang kita jaga Højlund, yang kita jaga Garnacho, yang kita jaga paling amat yang dimatiin. Dan itu terbukti musim lalu. Amat dimatiin lu nggak bisa ngapa-ngapain. Paling habis amat Bruno kan gitu. Now defenders harus mikirin, yang gua hadapin itu Sesko ini siapa yang man markingnya dia? Kunya siapa yang jagain dia? Mbemo siapa yang jagain? Dan ditambah lagi, Bruno jadinya bebas berkreasi. Bebas berkreasi. Dan untuk kalian,
yang ngasih meragukan CSKA. Ini gue kasih tahu aja. Di klub sebelumnya, RB Leipzig itu bermain 4-3-2-1. Oke. Tapi satu defensive midfieldernya yang satu itu sering turun ke bawah karena membiarkan winger-wingernya maju ke depan. Akhirnya terbentuk jadi 3-4-3. Dan CSKA menjadi target man utama. Jadi CSKA itu sudah terbiasa dengan formasi yang ini. Yeah. That is a good start. Nah, ini kan kalau kita lihat big picture-nya si Amorim ini ya, menurut gue ya, transformasinya itu bukan cuma sekedar perubahan formasi sama tactical geniuses kalau orang bilang kan. Nggak cuman itu, dia ngebawa banyak hal ke Manchester United jadi kayak nge-rebuild ulang sistem, dia bikin sebuah seri yang panjang. Mulai dari, bahkan gue ngeliat dari pertengahan musim kemarin, udah dimulai sebenarnya proyeknya. Cara dia memainkan taktiknya adalah dia ngelihat siapa yang nggak works. Dan itu terbukti di akhir musim, ya kan? Yang sekarang lu bilang ini out, ini out, ini out. Lah itu yang beneran dilihat sama Ruben Amorim sepanjang itu. Jadi dia bikin kalau orang bilang tuh dalam satu season dia bikin berapa episode, nanti season kedua dia bikin karakter yang season pertama nggak works, udah punya ability nih semua nih. Orang-orang ini udah punya ability dan mungkin di akhir mereka akan menang lawan bos penjahatnya. Betul. Gue ngeliatnya ini bener-bener dibikin seri. Ini seasonnya nggak di Netflix tapi kan? Nah? Nggak di Netflix ya? Ini kan gue bilang big picture-nya. Bukan, karena season yang di Netflix itu cuma Arsenal. Wait for next season kan gitu. Wait for next season. Bahkan gini, gue juga baru baca ternyata Ruben Amorim tuh, dan mungkin dari musim lalu gue baru dia bikin satu grup di mana isinya orang-orang yang berpotensi jadi kapten. Lo tau gak soal itu? Gue gak tau. Nah, ini kocak nih. Jadi dia bikin satu grup yang isinya emang orang-orang yang bisa dia balikin zamannya Ferguson, kan lu bolak-balik. Dia bener-bener copas sistemnya Ferguson dan itu dilakukan. Dia bikin orang-orang satu grup yang punya pandangan, yang punya ability yang sama. Dari cara dia memimpin orang, terus dia harus fokus sama dinamika tim dan dia berani bersuara. Dan gak ada Onana dong di dalamnya? Gak ada. Okay. Orang itu Harry Maguire, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, setuju. Nosair Mazraoui, Casemiro sama Tom Heaton. Tom Heaton setuju. Tom Heaton masuk. Dan itu terbukti di pertandingan pertama lawan Leeds yang dia jadi pakai ban kapten. Nah, itu kan kelihatan. Ini orang-orang yang emang nanti ke depan siapapun pemain baru yang masuk dan siapapun pemain yang keluar, orang-orang ini akan memperhatikan dinamika tim dan report ke dia. Menurut gue ini suatu yang pernah dilakukan sama Sir Alex. Melalui Roy Keane. Dulu kalau Roy Keane hilang, kita nggak khawatir. Ada Gary Neville. Gary Neville hilang. Ada Rio Ferdinand. Rio Ferdinand hilang. Ada Vidic hilang. Rooney. Jadi ada Patrice Evra. Ada Ryan Giggs. Orang-orang yang bisa. Yang salah cuman Jisung Park doang yang tiba-tiba dia ngambil bangkapnya. Ya maksud gue. Tapi Jisung Park juga karena kendala bahasa doang. Kalau nggak dia juga bagus. Maksud gue ini orang-orang. Ini kan satu project menurut gue yang bahkan lu juga nggak sadar kan ketika gue baca ini. Oh ya bener juga, itu kenapa Harry Maguire beberapa kali dia juga pakai ban kapten, Nosair Mazraoui, kok bisa sih jadi kapten? Ini project dia yang udah disiapin dari pertama kali dia masuk dan dia kaget dia mesti ngapain. Menurut gue ini bukan pelatih sembarangan. Salah satu yang menurut gue yang positif dari Ruben Amorim ya, dia nggak cuma mengubah sistem dalam arti taktikal pemain-pemain yang akan diturunkan, dia meningkatkan kualitas pemain-pemain tersebut. Nggak cuma itu aja. Yang gue paling senang dari Ruben Amorim adalah dia bahkan nggak membawa, kalau dulu kan kita pakai istilahnya DNA Man United. Dia mengubah DNA-nya dengan DNA yang dia inginkan. Tetap menghormati masa lalunya MU, tapi dia membuat, lu perhatiin nggak? You fight for each other. Oh iya, itu juga kelihatan. You fight for each other, you play for each other. Itu yang menurut gue paling senang. Ditambah lagi, kalau lu lihat postingan-postingan Minpor juga ada di Poros Salang, mereka dinner bareng-bareng, makan bareng-bareng. Yang lu liatin si Diego Leon makan sushi di videoin sama mereka. Susah banget. Tapi this kind of things yang menurut orang lain mungkin hal-hal sepele, ini yang membuat kekompakan tim itu makin kompak. Tujuan daripada pramusim tour itu ya memang itu kan, menyatukan orang-orang yang baru bersama dengan orang-orang yang lama.
Melihat Matheus Cunha udah bisa langsung bercanda-bercanda dengan satu tim, bisa jadi joker of the club lagi. Dan dia berani ngedebatin masalah taktikal sama Bruno Fernandes, itu menurut gue kayak itu yang gue ambil kata-kata Minpol ya. Iya. Kok udah mulai kayak tim beneran nih? Iya, benar. Ya itu. Ya kan tiba-tiba muncul makanan. Ini Mon, tahu pedas. Apa itu? Tahu pedas. Nih gue sopin nih. Dulu satu. Gak mau lah. Halah. Tahu cabai garam. Ini bagi kalian yang datang untuk lawan Arsenal besok, kita ngadakan nobar di sini. Nobar ya. Di Lithium Rooftop. Ya. Ini salah satu menu yang lu wajib pesen. Porsinya segede ini. Porsinya segede ini ya, nggak rugi. Dan ini enak banget, sumpah. Ini udah kemakan setengah. Ini udah kemakan setengah ya. Ini banyak, tadi tinggi ya. Cuman, gue cuma mau ngingetin, tanggal 17 Agustus, Merdeka. Abis lu panjat pinang, lu datang ke Lithium Rooftop Bar. Kita nobar. Kita nobar di Lithium Rooftop Bar. Ya, tuh. Kita adakan pertandingan Manchester Kelarin United. dulu bang. Makannya keralin dulu bang. Manchester United versus Arsenal, Gyökeres versus Sesko di Lithium Rooftop Bar, oke? Oke. Datang cepet, takutnya seat terbatas. Ngomong-ngomong Gyökeres sama Sesko nih, lo udah sempat riset belum siapa transfer yang bakalan masuk berikutnya? Karena slot kita, inget ya, slot kita tinggal satu nih. Jadi jangan ada-ngada, bahkan mungkin bisa jadi nggak beli pemain lagi gitu. Nggak, ada satu. Oh iya. Jadi yang sekarang masuk tuh beritanya paling kenceng ya Carlos Baleba. Oh. Brighton. Terus ada lagi buat mengganti kiper nomor 1 kita, sayangnya ya. Donnarumma kalau gue bilang. Donnarumma bodo amat. Lu tahu gak sih dia minta gaji berapa? Yang bikin Manchester United sekarang rada mikir. 250. 250.000. Siapa yang mau bayarin? Tapi dari gaji berapa, Mon? Iya, nggak maksud gua. Gaji dia di PSG lu tanya berapa? Iya, tapi nggak mungkin karena maksud misinya Manchester United sekarang menghilangkan gaji di atas 200.000 supaya nggak ada kesenjangan di antara pemain. Kalau lo masuk sebagai kiper baru di mana Onana masih berharap jadi kiper 1, kiper nomor 1, ya bakalan akan ada kericuhan di ruang ganti. Sekarang gua counter ya. Pertama, Donnarumma datang dari PSG dengan nominal 26 juta. PSG cuma minta 26 juta, itu murah banget. Oke. Karena dia udah ada penggantinya si Chevalier. Betul. Dan Donnarumma juga udah nggak menginginkan di sana. Ya. Ini 26 udah murah dan ini masuk ke budgetnya MU. Yang kedua, dia minta 250.000 pound sterling per pekan. Which is dia udah nurunkan 100.000 pound sterling dari gajinya yang di PSG. 350 dia di sana. Udah. Kesenjangan sebenarnya nggak senjang. Karena gajinya dia akan sama dengan Casemiro. Casemiro 300.000 Pak. Ya makanya, maksud gue kan nggak senjang jatuhnya. Dan ini masih worth it. Kenapa gue bilang worth it? Satu, wajar. Kalau misalnya ada yang bilang, loh kok dia digaji segitu? Wajar dong. Dia baru saja menjuarai Champions League. Itu satu. Salah satu kiper terbaik yang ada saat ini. Ballon d'Or juga. Ballon d'Or candidate. Oke. Jadi harga segitu menurut gue masih masuk akal. Tidak masuk. Apalagi dia pecinta Onana. Tidak masuk. Ya, itu pecinta Onana. Apalagi ada satu yang bisa kita jamin. Gue bukan pecinta Onana tapi gue bilang nggak masuk. Gue bilang masuk. Karena gue pengen Onana cabut. Ya, itu satu. Jahat dia nih. Jahat banget dia nih. Yang kedua, tuh kameramen Arsenal mengharapkan Onana. Iya, karena dia mengharapkan Gyökeres bikin hat-trick. Jatuhnya, gue ngerti kita butuh Carlos Baleba. Tapi dengan nominal yang diminta sama Brighton ya, 100, itu nggak masuk akal. Yang paling make sense untuk lo sekarang ini, menurut gua dua posisi yang betul-betul harus diisi saat ini ya, adalah midfielder dan kiper. Ya. You have a keeper yang mau, udah? Donnarumma. Kalau memang Donnarumma menurut lu masih mahalan, gua ngerti lu pengen kiper yang muda apa semua. It takes time. Musim depan lu bisa lakukan itu. Musim ini sama kayak waktu kita ngambil siapa? Valdes dari Barcelona. Kita waktu ngambil Bartes. Habis Piala Dunia 2000, ya habis Piala Dunia 2002. It's just that. Lu pakai dia satu musim aja. Habis itu baru lu pikirkan untuk kiper yang mana yang lain. Karena the best thing about this football club ya, is the attacking power sekarang yang kita miliki. Defensif harus kita akuin. Kemarin masih berantakan, masih banyak berantakan. And it doesn't help ketika kiper lu bikin blunder. Lu bayangin. Katakan Sesko, Cunha, Mbemo bikin 4 gol. Terus ada badut yang ngebiarin masuk 5 gol. Prinsipnya
dari prinsip coach. You score 4 goals, I score 5 goals, I still win the game. Tapi kalau kalau kebalikannya, lu skor 4 gol, kita cuma skor 3 gol, dan 4 gol itu semua yang karena blunder. What? Jadi menurut gua salah satu kayaknya yang kesel dia doang dah iya. Sama beberapa followernya dia nih kayaknya. Ya, lu denger nggak kameramen Arsenal itu mengharapkan Onana stay. Sama, ini prinsipnya kayak kita mengharapkan Arteta stay. Hati-hati lu, ngomong kayak gitu hati-hati. Jadi menurut gua, Onana masih tapi kalau gua pribadi ya, jujur kalau gua pribadi, you have two choice. Antara lu ngambil Donnarumma, atau lu break the bank. You break the bank. Kata siapa? Ini yang mau gue bahas 5 menit lagi. Ya, you break the bank untuk datangin Dean Henderson balik deh. Enggak, kalau menurut by the way, congratulations Crystal Palace yang telah membuat Liverpool. Berapa miliar belanjanya? 200. Semua nama pemain besar itu, siapa? Florian Wirtz, Ekitike, terus siapa lagi? Itu mah kayaknya dilepas dah. Makanya kalau namanya handsball, terima handsball. Karena at the end of the day, tetap aja Tuhan tuh ada. Itu sengaja. Apa tuh Minpor? Juara kompetisi nggak pernah juara. Betul sih, betul juga. Sengaja, bisa jadi mereka sengaja untuk kalah ya. Bisa. Sama mereka nyimpan kekuatan ketika mereka nanti tampil di IPL sama UCL. Ya. Nah, ini ngomongin kiper tinggalin dulu lah ya. Karena menurut gue juga sebagai pengamat abal-abal ini, gue ngelihat kayaknya juga bakalan dapat nih Donnarumma. Kelihatannya bakalan dapat. Lo tau nggak sebelum lo tinggalin? Kemarin gue ngeliat klip lagi viral-viral gitu. Ada orang minta tanda tangan jersey. Terus anaknya ya minta tanda tangan jersey sama Ruben Amorim. Terus bapaknya nanya, "Are we signing Donnarumma?" Terus Ruben ngeliat ke atas, "What? Are we signing Donnarumma?" Ruben itu nggak ngomong apa-apa, cuman gini aja. Senyumnya langsung berubah. Yang tadinya nggak apa, langsung. Menurut gua, yes, we're signing Donnarumma. Ya, kita ngomongin midfielder ya sekarang. Ya. Tadi pagi gue sempat bahas di Twitter. Oh my God, Mesente. Jadi gue baca berita setelah kemenangan Crystal Palace antara di apa namanya? Charity. Community Shield itu. Jason Wilcox bilang, nih ada midfielder bagus kalau lu mau masih masuk harga dan gajinya juga kecil. Siapa? Adam Wharton. Okay. Nah artinya ini dia tambah pusing kan. Karena sebelumnya kita udah sebutin kalau Manchester United sekarang lagi bergerak ke 4 midfielder yang udah pasti. Carlos Baleba ini yang lagi kencang. Morten Hjulmand itu juga lagi udah di reach sama Manchester United. Tinggal masalah fee transfernya aja karena menurut gue juga masih mahal 70 juta. Terus Ederson Atalanta juga udah di reach out, tapi kayaknya juga masih belum serak si Amorimnya karena ini profilnya defender midfielder banget. Takutnya dia kalau dipaksa jadi di playmaker bakal berantakan lah posisinya Bruno. Jadi kayak percuma aja gitu loh. Nah sama satu lagi yang bagus ini, sama satu lagi yang udah di reach out Galatasaray, midfieldernya Gabriel Sara. Ini menurut gue yang paling make sense sih. Gue kirain Fred mau dibawa balik. Gak mungkin lah. Gabriel Sara, ini 2 gol 10 assist loh dia. Dia terlibat di liganya, di UCL juga, dan menit bermainnya 3.400 yang artinya sepanjang musim kemarin dia main hampir nggak istirahat, ya kan? Nah ini 35 juta nih orang nih harganya. Jadi menurut gue ini udah banyak kandidat yang bisa diambil karena kalau dilihat dari pertandingan preseason kemarin udah jelas back kita so-so lah ya. Gue nggak bilang, pokoknya lini belakang kita justru sekarang mungkin bisa dibilang yang tadinya masalah musim depan, sekarang masalah musim lalu udah terselesaikan. We're not bad, we're not that good either. We're not that good, ya benar. Karena masih mudah kebobolan dan ketika bola masuk ke dalam kotak penalti, semua kayak panik. Itu yang terjadi sekarang. Nah, berarti kan butuh seorang deep lying playmaker yang artinya bertahannya bagus dan distribusi ke bola karena dia bakalan nyambungin antara 3 back di belakang sama 3 pemain penyerang di depan, di mana
tugas ini sulit diemban sama Bruno yang dia lebih box to box, free roll lah menurut gua. Nah, yang paling cocok sebenarnya menurut gue ya Carlos Baleba. Carlos Baleba paling cocok. Ya kedua ya Martin Hillman. Kalau misalnya maksain Ederson, mungkin akan terjadi apa yang di bayangannya Amorim. Mungkin nggak akan works gitu loh. Ditambah lagi kalau misalnya kita dapat, sebenarnya gue juga berharap kita dapat Gabriel Sara itu. Sebenarnya kalau gue pribadi ya, Ederson itu menurut gue it works. Kenapa? One thing we have in Casemiro adalah dia bisa jadi jangkar. Dan dia musim depan udah pasti nggak ada di Manchester United. Nah, maksudnya dia bisa jadi jangkar di Casemiro. Which is yang kita butuhkan supaya Bruno bisa bebas bergerak di depan. Ini yang paling diutamakan. Bruno gimana caranya bebas bergerak di depan. Buat lo yang nanya, sorry gua agak cut ya. Buat lo yang komen, tapi bang masih ada Maino sama Collier. Enggak, gua rasa itu bukan pemain untuk big match sih. Tapi Maino juga bisa lah tapi nanti. Cuma maksud gua Ederson tuh still fits the role. Cuman ya balik lagi, ada Morton menurut gua ya. Ini lebih kepada untuk nyenggol Brighton. Kalau lu nggak mau lepas Carlos Baleba, gue rasa sih itu ya. Nggak masalah, gue punya opsi yang lain dan jauh lebih murah. It's just the basic mengharapkan. Ada Morton mahal coy. Ya, tetap aja nggak 100 Mon. 80. Ya, mahal itu. Hillman dah. Iya makanya. Jatuhnya bagi gue ya Mon. The only thing yang menurut gue cara yang MU yang sekarang ini, lawan kan ngasih MU tax. Ya. Cara MU ini pinter. Lu perhatikan semua pemain yang datang ke MU sekarang. MU selalu mendekati pemain dulu sebelum mendekatin klub. Contoh yang paling real, yang paling nyata, yang sekarang bisa gue tunjukkan sama lu adalah Sesko. Sesko di approach sama Vivel langsung, sama Manchester United, dan langsung ditanyakan berapa lu mau. Tapi kita cuma mau segini. Lalu dikasih janji-janji program apa yang akan dijalankan. Dan akhirnya Sesko yang menyatakan I want to play for Man United. Itu sebelum MU ngebid. Dan MU menyuruh Sesko untuk menyatakan diri dulu. Literally, ini bukan karangan teori gue ya, bukan teori konspirasi gue yang kayak biasa. Tapi ini literally Manchester United menanyakan, kamu mau nggak main untuk kita? Kalau memang mau, nyatakan. Itu juga yang dilakukan untuk Carlos Baleba. Carlos Baleba kemarin udah menyatakan bahwa I want to play for Man United. Jadi ini caranya untuk nge-push klub untuk pemain lu mau cabut. Lu mau kejadian kayak Isak lagi nih. Ya intinya dari semua pembicaraan ini ada possibility kita akan dapat midfielder baru. Karena itu kebutuhan yang sekarang, karena gue baca jurnalisnya Give Me Sport, gue ngikutin Talk Sport ID juga. Jadi kata Ben Jacobs, striker kita yang sekarang ini kayaknya dia males compete sama Benjamin Sesko. Dia mau cabut ke liga lain ya, which is udah mulai banyak lah beritanya AC Milan. Højlund mau ke AC Milan, yang artinya kan ini anak bilang kemarin gue akan berusaha keras, gue akan dapetin posisi gue di sini, tapi ketika Sesko beneran datang, it's kind of hard. Dia panik gitu. It's kind of hard. Nah, karena jadi, selain lu harus bersaing dengan Sesko, lu harus bersaing dengan Zerji. Iya, cuman lu harus bersaing dengan Obi. Cuman efek negatifnya ke Manchester United, Benjamin Sesko jadi nggak ada saingan. Ada. Sebagai striker di depan. Karena kalau ada Højlund tetap saingan. Emang kalau ada Højlund tetap saingan. Ya paling enggak Højlundnya jadi tambah baik. Gue berharapnya seperti itu karena gue pengen ya udahlah ada Benjamin Sesko. Dia aja udah ditandemin. In my opinion, dan mungkin ini Paul Scholes juga udah pernah nyatakan ya. Yang ditakuti Paul Scholes adalah Sesko ini menjadi Højlund 2.0. Iya. Karena tidak ada yang untuk jadi panutan. Nggak ada kontender juga. Bukan kontender, nggak ada panutan yang senior striker di Manchester United. Itu yang ditakuti sama Scholes. Kalau gue bilang pribadi, gue setuju dari sisi sudut pandangnya Paul Scholes bahwa dia butuh role model untuk playingnya kan. Tapi menurut gue, Sesko ini juga merupakan orang yang kalau gue kemarin baca-baca track record dia perkembangan dia bisa memotivasi dirinya sendiri. Sesko, dia punya target untuk dirinya. Ya kurang lebih mungkin nggak seperti Cristiano Ronaldo motivasinya, tapi dia punya target bahwa dia mau mencapai titik ini. Dan ini menurut gue something different dengan seorang Højlund. Højlund itu udah kena mental habis. Ada yang sempat komen gue baca di podcastnya Gary Neville itu, dia mengatakan Højlund harus berusaha seperti Harry Maguire mengangkat dirinya. Ya dan tidak.
Kita butuh striker yang betul-betul bisa efektif. Kita nggak butuh seorang Højlund berusaha tapi gagal lagi di musim ketiga ini. Same thing as a goalkeeper. Intinya sekarang semua akan jadi domino efek dengan adanya plan transfernya Højlund ini. Jadi kalau misalnya Højlund keluar, possibility yang kita incer dua midfielder, karena pastinya ini penyerang kita semua ditarik ke atas, kita butuh pemain bertahan, bukan back, tapi di tengah. Itu udah pasti midfielder yang dicari. Ditambah plans out, ini dari per tadi siang gue cek, tanggal itu 11. Sekarang tanggal 11 Agustus tadi siang itu Garnacho udah pasti 50 million. Hampir ke Chelsea. Anthony juga masih diperjuangkan Real Betis karena mungkin fee-nya belum cocok. Ya, sama Sancho itu sekarang lagi benar-benar diusahakan sama Dortmund, dia balik lagi ke sana. Jadi menurut gue ini kan artinya kita punya uang tambahan. Kalau misalnya memang Højlund nggak kejual, kita cari kiper baru. Kalau misalnya Højlund kejual, kita akan mengusahakan pemain baru, which is midfielder, dan ini masih banyak waktu sampai bulan September. Kalau gue nggak salah baca, gue lihat di Sky Sport, kombinasi Højlund dengan Garnacho itu bisa menghasilkan kurang lebih 90 M. Iya, makanya gue bilang ya udah, itu apa yang udah kita sampaikan. Nanti buat nextnya mungkin kita akan lebih preview Manchester United versus Arsenal. Dan kita akan mendatangkan seorang. Kamu udah pasti ya? Udah dong. Tadi sudah ngobrol sama gua, sudah teken janji. Teken janji. Ya, di episode berikutnya akan ada tamu yang kita undang. Kita nggak sebut siapa namanya. Yang pasti kameraman Arsenal sangat happy ini orang mau datang. Kita bahas. Ya, kita akan bahas preview. Jadi nggak cuma point of view dari kita fans Manchester United. Ya. Nah, gue bocorin, kita datangin Patrick Vieira. Oke, itu aja. Gue Patrick. Dan gue Raymond. Dan ini Poros Salang. Thank you. Poros Salang, rumah sepak bola untuk semua. Yeay!